Kamu tahu nggak, dalam sebulan ini ada 3 kasus rasisme yang lagi rame di sosmed. Pertama, ada kasus rasisme terhadap Natalius Pigai, seorang mantan komisioner Komnas HAM asal Papua. Kasus rasisme ini diduga dilakukan oleh Ambrosius Nababan lewat postingannya di medsos. Ambrosius sendiri adalah mantan anggota Partai Hanura yang sekarang menjabat jadi ketua relawan pro Jokowi Maruf. Dalam postingannya di Facebook, Ambrosius menyandingkan foto Pigai dengan gambar gorila, ditambah dengan komentar yang bernada rasis. Lalu gak lama habis itu, guru besar Universitas Sumatera Utara Yusuf Henuk juga posting foto yang sama. Karena ulahnya itu, mahasiswa Papua di Medan ngamuk lalu melakukan aksi unjuk rasa. Walaupun si guru besar itu tidak dipanggil oleh polisi, postingannya langsung disorot media. Terus tanggal 1 Februari, seorang pegiat sosmed bernama Permadi Arya atau Abu Janda diperiksa Bareskrim karena diduga mencemarkan citra Islam lewat cuitan Twitternya yang berbunyi tanda kutip Islam arogan. Ia juga dilaporkan ke polisi atas kasus rasisme terhadap Natalius Pigai setelah menggunakan kata evolusi dalam cuitannya kepada Pigai. Terus kenapa sih akhir-akhir ini kasus rasisme muncul kembali? Ini yang akan kita bahas dalam Quick Insight. Menurut Australian Human Rights Commission, banyak yang mikir bahwa rasisme adalah aksi kekerasan atau pelecehan. Tapi nyatanya bukan itu aja. Membuat panggilan atau candaan yang menghina juga termasuk bentuk rasisme. Dalam skala yang lebih besar, systemic racism atau rasisme sistemik itu terjadi jika sekelompok orang dipersulit oleh organisasi atau institusi karena latar belakang mereka. Ini yang dialami oleh warga Papua. Rasisme terhadap mereka udah berbentuk sistemik. Seperti yang digambarkan di satu liputan BBC Indonesia tahun lalu yang pernah viral. Beberapa mahasiswa Papua cerita kalau mereka sering mengalami rasisme di kampus, bahkan dari dosen. Ditambah lagi dengan kekerasan dari aparat hukum yang dialami warga Papua. Menurut peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, ada 40 pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2020. Dari 40 tersebut, yang paling banyak adalah kekerasan seperti penembakan, penganiayaan, dan penangkapan oleh aparat. Riset dari Surya untuk Universitas Airlangga Surabaya pada 2017 mencatat bahwa alasan utama adanya rasisme terhadap orang Papua adalah pengaruh dan kontrol dari pemerintah pusat, dan juga keseragaman budaya mayoritas yang meminggirkan minoritas. Rasisme nggak cuma bisa berdampak negatif terhadap yang mengalaminya, tapi rasisme juga bisa memecah belah masyarakat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingat, Agustus 2019, ribuan orang demo di Papua untuk memprotes dugaan aksi rasisme kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur. Pas tanggal 17-nya, ormas dan aparat hukum mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Udah nggak kehitung kasus rasisme yang jauh dari keadilan. Makanya, penanganan 3 kasus baru ini menjadi harapan baru untuk mereka yang tertindas. Perhatian khusus bagi kasus-kasus ini juga bukan kebetulan. Rabu lalu, Kapolri baru Listio Sigit Prabowo resmi dilantik. Di bawah arahannya, ia berjanji Polri akan ngasih rasa keadilan untuk masyarakat dan menjadi organisasi yang transparan. Ia juga punya konsep polisi yang presisi, yang artinya pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Penyidik udah mulai nerapin konsep presisi untuk kasus dugaan rasisme yang dilakuin oleh Ambrosius Nababan dan Abu Janda. UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja nunjukin kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis akan masuk penjara paling banyak 5 tahun dan atau didenda paling banyak 500 juta rupiah. Natalius Pigai salut sama sikap baru kepolisian terhadap kasus rasisme. Katanya, ini angin baru, adanya keadilan bagi semua orang di Indonesia. Baik yang mencari keadilan, orang-orang yang lemah, atau komunitas yang merasa tidak adil di Indonesia. Untuk kedepannya,
Kita juga mengharapkan kesadaran kolektif tentang rasisme agar semakin dibangun, bukan hanya di ranah hukum, tapi juga di ranah pendidikan, media, dan lain-lainnya. Dengan gerakan internasional Black Lives Matter yang viral tahun lalu, hak asasi warga Papua menjadi lebih disorot di sosmed oleh ormas dan juga media internasional. Kita harap hasil positif dari gerakan ini bisa berjangka panjang. Sumber daya dan anggaran yang terbatas masih menjadi tantangan berat untuk Komnas HAM sekarang ini. Dengan kemajuan negara, kita bisa berharap Komnas HAM akan lebih punya wewenang untuk bertindak cepat jika ada isu rasisme. Lalu menurut kamu, ada nggak sih jurus jitu untuk mencegah tindakan rasisme? Tulis komentarmu di bawah ya.